punya hutang dilunaskan, sisi jomblo dan rabi. Amin paling banter ya Allah. Amin paling serius ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah rolan panjenengan sami saged makembang teng iki majelis biqaulina alhamdulillahi rabbil Halo. Sebelum kita ngaji fikih sebagaimana mainstreamnya, terlebih dahulu Al-Fakir saya untuk bersama mendongkrak elektabilitas iman kita semuanya. Siap ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sering kali Al-Fakir saya sampaikan dan saya kampanyekan di banyak tempat, tak terkecuali di tempat sebelumnya, di majelis sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innaman najwa minasyaitonir liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Halo. Kita itu punya musuh, kita itu punya rivalitas dalam menjalani hidup, yaitu syaitan. Sinten? Musuh kulolan panjenengan sami iku duduk dulurmu, duduk tonggomu, duduk mantumu, duduk mertuamu. Musuh kita semua adalah syaitan. Sinten? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan itu dideklarasikan dalam Al-Quran benar-benar bahwa ialah musuh kita semua, saudara. Musuh kita siapa? Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan itu setan sebagai aduwa, musuhmu, bukan mitra hidupmu. Bukan apa? Bukan mitra hidupmu. Setan selalu dan senantiasa mengajak kita ke dalam sesuatu yang boleh dibilang nikmat dulu, tapi pada ujungnya justru membuat kita terlaknat di mata Allah. Mengacu pada ini ayat, innaman najwa minasyaiton, syaitan Allah ciptakan di muka bumi ini, tujuan persisnya adalah untuk liyahzunal ladzina amanu, membuat kita yang hadir ini, membuat kita yang beriman ini agar sedih, agar gundah gulana, agar sambat. Jadi lek ana wong kula lan panjenengan sami iku uripe ame sambat ae, berarti kuwi bocah sik ketempelan. Sik ketempelan. Mas tolong selamatnya aku, Mas ikut rumbungi kok dhisik Mas, ya Allah. Sallallahu Muhammad. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Kuwe sing urung rabi, kuwe sing sik jomblo, merengut ae. Berarti bocah kuwi sik ketempelan. Kowe ora gablek duwe ibu-ibu, bapak-bapak ingkang ngerawuh yo merengut ae. Kowe sing takusan pinjol, merengut ae. Duitmu nang dana ilang, merengut ae. Makare iso awan bengi yo ora ketitipan duit kejaba sedikit yo merengut ae. Iki bocah model ngono berarti bocah sing sik ketempelan. Ya. Coba perhatikan, Allah berfirman, walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Tidaklah karena kita menggerutu, tidaklah karena kita sambat, tidaklah karena kita menyesali terus kemudian kita merengut, menengai, terus akan merubah cakrawala kehidupan kita di kemudian orang. Oh, itu dilewati ya, kira-kira sanggup duit lewati ya. Yang penting gue ngaji ya. Tidaklah karena kita sambat terus kemudian kehidupan di kemudian hari akanlah berubah. Tidak demikian, saudara. Gayane wong mukmin iki lek duwe masalah ki wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tawakal marang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedah kula lan panjenengan sami iku kudu seneng, kudu napa? Hoi. Apa yang boy kena sambat ya. Ojo susah Pak, urip kula panjenengan sami ku ojo susah. Ya le ya, ojo susah. Oke? Cocok. Ojo susah Pak. Quran sing ngendika Pak.
abot-abote awakmu nyanggah masalah, ojo sampai ngetok nih susahmu. Nggih. Bukankah Allah itu berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah, kowe kabeh falyafrahu, senengo sira kabeh. Berarti sing ngutus, sing ngongkon seneng ki sapa? Gusti. Sing ngutus kula lan panjenengan sami seneng iki sinten? Gusti Allah. Wis sepakat lho. Kok ana estu-estu sing rawuh teng mriki kok sik susah wae, berarti kuwi bolone set. Kudu seneng rek. Masih uritek kowe jomblo kuwi kudu seneng. Masih uritek bojomu kerja ngalur ngidul ngetan wulan mulai ra nggawe dhuwit kowe tetep kudu seneng. Iya. Untuk membuktikan rasa senang kita, rasa gembira kita keharibaan Maulana Muhammad, mari bersama-sama kita senandungkan syair-syair yang berharap betul semuanya juga ikut euforia. Siap? Ini sholawat akan dipimpin oleh vokalis kita, teman-teman juga Mas siapa tadi? Jebor ya. Nah, ayo, tenang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rek kudu seneng kabeh lho rek ya. Muhammadun nabiyuna
Seneng kabeh ya. Yo sik ora ngaji sik ya. Wah, arek-arek iki oke lah. Nek jere Rastel gaya lu keren, Bos. Pasukan Rastel angkat suara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Halo. Nabi ini pun nanti ngendiko, dan Nabi itu kalau Allah sudah bilang nggak pernah bohong, nggak pernah apa? Nabi kalau udah bilang nggak pernah dusta, nggak pernah apa?
Nggak pernah dusta, nggak pernah apa? Nabi nggak pernah bohong, Nabi nggak pernah dusta. Beliau mengatakan, saudara, man asurat alaihi hajatun, sapa wonge sing kangelan nglakoni urip. Kowe duwe hajat kangelan, mbok nyatakne kowe duwe kekarepan, kowe kangelan. Hei, siapa orang yang hadir di sini memiliki sekian banyak mimpi, tak kunjung juga untuk terrealisasi, maka kata Nabi ini kata Nabi, Pak, fal yukthir bis salati alayya, fal yukthir moko ngakeh-ngakehake sira bis salat kelawan sholawat keharibaan Maulana Muhammad. Jadi sapa wonge sing kangelan nglakone urip, lek pengin gampang kon ngekeh-ngekehno mau sapa, fa innaha takshiful humum, kata Nabi, saudara. Berkah daripada engkau membaca sekaligus memperbanyak sholawat, takshiful humum, singgarai kuwi ruwet malik jembar. Apa yang membuatmu galau seketika langsung tenang, seketika langsung happy, seketika langsung bahagia. Wal humum wal kurub wa tukthirul arzaq, tukthirul arzaq, tukthir ngekeh-ngekehake apa kasratus shalah al arzaq, ing pira-pira rezeki. Dadi sapa wonge sing maca selawat tur ngekeh-ngekehno, maka kata Nabi, tukthirul arzaq, bakal sugih. Dudu amin, Pak, dudu donga iki, Pak. Sapa wonge sing pengin sugih ngekeh-ngekehno Mas? Sahabat. Wah, gue. Cah rungkat angkat suara. Iya. Nabi itu kalau udah bersabda, kalau udah berkata, tidak mungkin dusta. Dan Nabi mengatakan, kowe wong lek pengen sugih ngekeh-ngekehno mau so. Gegerek, kampret apa nih, Bang? Nah, kalau sholawat ya rada masuk nang. Piye nggih? Gegermu ngomong apa nggih? Piye nggih? Andalanmu apa bos lek duduk sholawat? Mbok gagah ora? Andalanmu apa bos lek duduk sholawat? Kelasnya Nabi Adam we andalannya sholawat. Lha kowe Nabi Yuduk, Gus Yuduk. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak dalam rangka untuk mengkultuskan Habib, Gus Kiai dan seterusnya, enggak. Tapi dhewe iki rate gagah melakoni urip lek ora ngakeh-ngakehno maos. Oleh karena itu, ayo kita memadu kasih keharibaan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ini pengausan, melalui ini ngaji dan selawat bareng. Nanti disambung lagi selawatnya ya. Oke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian malam ini adalah kajian fikih. Jauh sebelum itu Al-Fakir ingin mengingatkan kembali pentingnya kita untuk beriman kepada Allah, pentingnya kita untuk kembali kepada Allah, pentingnya kita untuk mengandalkan Allah dan Rasulullah Muhammad. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman di sekian banyak ayatnya, di mana satu di antaranya in taqarraba, dalam hadis ini misalnya, in taqarraba ilayya bisyibrin. Sapa wonge sing kowe estu-estu nyedhek nang pangeran tapi kekuatanmu ki bantermu iku gor bisyibrin. Sak jenggal tok. Maka kata Nabi melalui, saya ulangi, maka kata Allah dalam hadis qudsi melalui sabda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa wong sing duwe masalah kok madhepe nang pangeran, tingkat kecepatanmu golek ngadep nang pangeran iku bisyibrin, sak jangkah tok. Maka kata Nabi, saya akan mendatangi hamba tersebut bisyibrin, maaf, ila dira'an. Lek kowe tekan, lek kowe madhep estu mantep nang pangeran iku sak jengkal, iya jengkal kan? Sak apa iki? Sejengkal. Maka Allah akan mendatangimu sehasta. Hei. Madhep mantep nang pangeran, duduk madhep mantep mangan minum marang maratuwa muring-muring mantu linggar.
madep mantep mangan minum marang orang tua muring-muring mantu minggat. Lho degenganmu marang tua. Tapi lihat degenganmu Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kau datangi Allah satu aja jengkal ini, maka Allah akan mendatangi satu hasta. Dan kata Nabi apa? Kata Nabi ini, wa in taqarraba ilayya dzira'an, siapa hamba yang mendatangiku, kata Nabi. Dan ini Allah yang berfirman melalui hadis qudsi, satu hasta maka Allah akan mendatangi itu hamba satu ba'an, satu tangan. Walhasil Allah selalu memberikan 2 kali lipat sepanjang, lebih daripada kau melakukan sebuah keseriusan di dalam menggantungkan diri dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 kali lah. Jadi cara umpama ya, ben penak mutak mulang. Kowe misale sing mbok jabat iku mertuamu, calon mertuamu, qabil tu nikah wa tazwijah bi mahrin madkur. Tapi sekali kowe entuk bojo loro. Seneng ra kowe? Kowe salaman di angka tuka wa zawajtuka ibnati fulana binti fulan bi mahri 1 miliun halan. Qabil tu nikah sekali jabat tangan kowe langsung entuk bojo loro. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sebegitu cintanya kepada kita selaku hamba, saudara. Wa in atani yamshi, sapa wong sing ngadep nang pangeran berjalan, maka Allah akan menghadap daripada itu hamba harwala. Melayu wae. Estu-estu kula lan panjenengan sami lek duwe masalah iku depur teng pangeran, teng sinten? Intan surullah yang surkum, lek kowe njaluk tolong marang Gusti Allah, Allah bakal yansurkum. Awakmu ameh kere, kowe nembak ameh ditolak wae. Kasmaran 4 tahun geblak mergo kowe kere. Iya kaya mergo nyun sewu degenganmu iku ya bondo duduk pangeran nggih. Intan surullah yansurkum. Lek kowe njaluk pangeran marang Gusti Allah, Allah akan bener-bener menolongmu, saudara. Wa yusabbit aqdamakum, langsung dipapakne, sikilmu dipapakne. Hap ngalor hap. Cekermu iki pingine iki ngetan. Mergo kono sing nganggo skincare, kono sing mening. Tapi ketika engkau melibatkan Allah, kate belok kanan, dul nyiwo. Wa yusabbit aqdamakum. Begitulah terjemahan daripada ini Al-Qur'an, saudara. Ditatakno. Allah nggak mau inti kandas, Allah nggak mau inti menderita sebegitu dalamnya penderitaan. Oleh karenanya digawe putus terus kowe kon golek maneh. Cek piye carane kowe iki duwe penguripan estu-estu sing sugih, adem, ayem, tentrem ngono lho rek. Dong. Jadi kowe misalnya dipegat karo bojomu, terus dipegat karo cewekmu iku enggak usah kok marang golek tambang kowe. Rasa malah golek tambang. Walladzina jahadu fina lanahdiyalahum subulana. Walladzina jahadu fina, ya Allah. Siapa orang yang benar-benar bersungguh di dalam mendedikasikan diri kepada Allah, aku bengi malam Sabtu ki nganggur, aku khidmah nang majelis ngaso. Ya Allah, iso aku iso ono acara rapat, iso anak acara aku di Bandar Lampung, kok bengi kowe ngenyangi, kok bengi kowe tetep budal, kata Nabi, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyalahum subulana. Allah enggak bilang sabilana, Allah bilang subulana. Akan dibukakan pintu dari sekian banyak pintu-pintu rezeki oleh dia yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran demi Allah, demi Rasulullah Muhammad. Ada ke budal ngaso ki duduk kok malah kere, justru malah sugih. Ora sambo amani mesti kowe. Goblok kira ngono. Ora sambo amin mesti. Wis mesti. Banyak hadis yang mengatakan, misalnya satu hadis, la yasqa bihim jalisuhum. Siapa orang yang hadir di majelis ngaso, satu representasi budal tok nang majelis ngaso masih oritek kowe ngecom kopi nang mburi tapi estu-estu niat hadir. La yasqa bihim jalisuhum. Tidaklah benar-benar kalian keluar dari ini majelis kecuali yang galau seketika langsung terang. Rezekine sing asline mapet bumet iki malah renggang. Alhamdulillah. Yang biar Nabi, saudara. Nek sing ngomong jembur aku ora yakin. Jebur ya kowe. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabb.
Begitu cintanya beliau Nabi Muhammad terhadap kita sebagai umat saudara. Gak pengen estu gak pengen kulolan panjenengan sami mengagung luhurkan Nabi Muhammad terus kemudian kere. Dan siapa ini catat Pak. Kemarin itu sempat saya jadikan status di beberapa sosial media tak terkecuali di Instagram dan TikTok tuh. Kok enek wong giat hadir majelis sholawat dilarani itu malati. Saya ulangi, aktivis majelis ngaso cintanya benar-benar tulus, kok dipatahkan? Wong sing mutus nih itu kualat, mesti kualat. Lu Pak, S2 Pak, yang mana ya? Lukman ya? Iku malati Pak, dudu mergo Lukman sing kandas. Itu mergo wong ini kandas, tapi karena di dalam hati itu Luqman ada mahabbah, cinta lagi rindu keharibaan Maulana Muhammad. Coba bayangin Pak, itu Pak ini hadis sahih, wallah sahih. Kalau ada orang nih, ini bayangin kabeh. Kita semua bakal mati, gini mungkin. Ditimbang, pakai neraca, pakai timbangan, amal baik, amal buruk. Kok berat amal buruknya, logikanya masuk mana? Masuk neraka. Kok berat amal buruknya? Halo Mbak, mestinya mlebu ngendi? Mestinya mlebu ngendi? Neraka. Tapi ketika amal buruk yang dimiliki oleh itu hamba ada cinta keharibaan Maulana Muhammad, diharamkan pemilik daripada itu hati tersengat oleh ganasnya api neraka. Ini bukan karena itu manusia punya amal yang baik, bukan karena dia memiliki amal baik yang banyak, bukan, tapi oleh karena dia punya hati, di mana hati itu bertaut dengan keharibaan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu melalui malam ini Al-Faqir saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali betul-betul apakah benar-benar kita itu cinta benar nggak sih sama Nabi. Karenanya ayo bareng-bareng kita sholawatan. Syair ini syair baru, berharap bisa cepat adaptasi ya. Siap ya? Pak, trombonnya gimana Bang? Las.Adzkuru sunnatan Nabi Muhammad. Sholawat cinta. Bentar dulu. Bentar dulu. Halo Nduk, rusak kebanteran gue. Ini gubahan syair dikarang oleh Mbah Khalil. Bukan Mbah Khalil Bangkalan, Lora Khalil itu putra cucunya Mbah As'ad Suri, perintis, pelopor, penggagas Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Tempo bulan saya ketemu dengan beliau dan suruh mendeklarasikan ke teman-teman. Karena itu ayo cepat adaptasi ya. Yuk belajar sarang-sarang ya. Oke ya. Yuk sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Sholawat cinta. Sholawat cinta. Salam cinta. Salam cinta. Tangisan sholawat cinta. Tangisan sholawat cinta. Senyuman sholawat cinta. Senyuman sholawat cinta. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Sarang-sarang. Sholawat cinta. Monggo sarang. Sholawat cinta. Salam sholawat cinta. Salam cinta. Tangisan sholawat cinta. Senyuman sholawat cinta. Senyuman sholawat cinta.
salawat cinta. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. syarat yuk alaihi wasallam. Uzkur sallallahu alaihi Muhammad. Angel. Wis. Pun nggih, terus ning alus iki. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir, saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk setia dan selalu mencintai Muhammad, melebihi cintanya kita terhadap kita punya suami, melebihi cintanya kita terhadap kita punya istri, melebihi cintanya kita terhadap kita bahkan punya anak saudara. Nggih. Ya, hakikatul hubbi, eksistensi daripada cinta adalah ketika cinta ini benar-benar tumpah ruah keharibaan hati Maulana Muhammad. Bila hati seseorang memiliki cinta keharibaan manusia termulia, maka sudahlah pasti ialah orang termulia. Saya ulangi, bila mana ada yang hadir di sini dalam hatinya memiliki cinta kepada sosok manusia termulia, maka sudahlah pasti itu manusia mulia di mata Allah. Coba perhatikan saudara, Makkah Madinah itu menjadi tempat dan distrik mulia. Oleh karena itu kedua tempat pernah diinjak oleh manusia termulia Muhammad. Satu-satunya malaikat yang selalu dibersamai dalam proses turunnya wahyu adalah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril adalah malaikat tersuci dan manusia termulia. Kenapa itu malaikat Jibril menjadi malaikat mulia? Adalah oleh karena dia bersanding selalu keharibaan Maulana Muhammad. Bulan Ramadan adalah bulan termulia. Kenapa kok itu bulan menjadi mulia? Adalah karena di situ, ya Rabb, sallallahu alaihi Muhammad. Seringkali itu bulan diucapkan oleh bibir mulia Muhammad. Kalau seandainya Rajab itu seringkali diucapkan melalui lisan Muhammad, maka bulan Rajab mulia. Tapi nggak begitu. Seringkali Nabi bilang Ramadan, maka itu bulan Ramadan menjadi bulan termulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhasil siapa orang kalau pengen mulia, sosialnya, rezekine, bondone, posisi jenengan boleh makarya boleh kerja lek pengen mulya estu remeno kalih simbah Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Jangan jauh-jauh sama Nabi ya. Jangan jauh-jauh sama siapa? Nabi. Orang kalau benci sama Nabi celaka bahkan sebelum ia meninggal dunia, saudara. Nggak percaya? Itu di Madinah itu. Saya awal-awal ngasuh di sini jelasin ini nih. Di Madinah itu ada Kubah Khodro. Ada kubah apa? Ada kubah Khodro. Modelnya kayak gitu tuh, hijaunya hijau kayak gitu tuh, songkok begitu tuh. Di Kubah Khodro, saudara, ada salah satu jasad dikubur di Kubah Khodro, saudara. Kita lihat aja di Google tuh banyak itu. Salah seorang Wahabi, salah seorang yang benci sama Nabi, saudara, pengen dihancurkan lewat dalam juga lewat atas. Apa yang terjadi? Itu jasad nempel bahkan sampai sekarang, nggak bisa dicabut. Nempel, itu cari aja dulu. Cari aja di TikTok, cari aja di YouTube. Itu yang nempel di kubah Nabi, tahu kan Kubah Khodro kan? Yang di bawahnya tersemayam Nabi termulia Muhammad. Madinatul Munawwarah, di situ ada Masjidil Haram tuh. Namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu namanya Masjidil Haram. Kemudian di situ ada makom Nabi, dan di atas makom Nabi itu ada kubah, kayak kubah masjid, cuma warnanya khodro, warnanya hijau. Dan kalau ente perhatikan betul lingkaran itu, ada satu manusia tuh, ada gundukan, itu uang yuk, uang. Kenapa kok bisa itu jasad nempel di situ? Karena Allah ngelaknat itu orang. Kenapa kok itu dilaknat? Adalah karena dia benci sama Nabi Muhammad. Kalau pengen mulia-muliakan Muhammad, sallallahu Muhammad. Kalau
ente pengen hidupnya hina lagi dina, hinalah itu Muhammad dan hinalah daripada mereka yang mencintai Muhammad terhina. Ya Rabb, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini Al-Faqir pengen yang baca kitab itu santri ngasuh, majelis ngasuh. Dalam hal ini adalah Mas Gufron. Kepada beliau monggo Mas. Pokoknya muadzin fi kota. Terus kita ngaji dulu ya. Oke, ngaji dulu mulai takok kowe. Ya curhat kowe. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawna mu'adzini Tukatan memutatawwi'an wa sajiban wa hasanan sauti wa ala murtafi' wa bi qurbil masjid wa jam'u kulli takbiratain bi nafsin wa taftahu ar-ra'a fil ula fi qawlihi Allahu akbar yusakkinu fi thaniyah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qal wa qaulul mu'adzin thiqatan. Yang azan itu haruslah orang yang terpercaya. Wong sing tukang ngapusi ora patut dadi muadzin. Dong. Ibaratmu tukang ngapusi ora. Tukang ngapusi adzani wae kuwi. Mutatawwi'an wa sayyidan wa 'ala murtafi'in wa bi qurbil masjid. Utamanya orang yang jadi muadzin adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan masjid. Dong. Umai sapa sing nyanding masjid sapa? Nah, ayo gue. Nah, pokoknya kalau kita bicara skala prioritas, yang harus diprioritaskan adalah mereka rumahnya yang paling dekat dengan masjid. Nah, kalau dirasa dia nyon sewu pergian sakit dan seterusnya, baru seterusnya dilanjut yang lain. Pokoknya ukul li takbiratin binafsin. Le adzan gue pas Allahu Akbar tuh satu lambekan, sak nafas. Allahu Akbar. Jangan murah. Gue pengen tahu ke? Tahu tuh ke? Tahu Mas ya? Kita pengen tahu ke? Pengen tahu. Rasain Mas. Seselin. Assalamualaikum. Cangkemmu berarti. Mbak motor mengini numpang kan cangkem. Wah, ya jadi anjurannya itu Allahu Akbar. Itu bukan Allahu Akbar. Dong. Oke. Wa yaftahu ra fil ula fi qawlihi Allahu Akbar. Rungokne kowe sing tukang azan. Sing lanang-lanang rungokne. Le azan Allahu Akbar. Ra yang pertama itu di fathah, ra yang kedua disukun. Allahu Akbar. Yang salah Allahu Akbar, sing salah. Dong. Sing bener di 1 2 3. Allahu Akbar. Rohnya langsung nyaut nang lam jalalah. Allahu Akbar. Nah, yang salah Allahu Akbar. Mas, larung tak jumulih Mas. Ya. Wa qawlu terus wa yusakkinu rafitanya wa qawlu ala sallu. Yuk, tak ayo monggo dibaca. Sallallahu Muhammad. Wa qawlu ala sallu fi rihal bil lailati mumtirah aw dhat ar-rihi aw dhulmati ba'da al-adani aw al-halata aw hay'alatain. Oke. Kemudian rumahnya kabeh. Rumahnya ya. Lepas azan ala sallu fi rihali fi lailatil wal matarib. Ketika hujan itu kan disunahkan untuk azan. Saya ulangi, sekalipun di luar waktu sholat udan kita disunahkan azan. Azan. Terus kemudian ketika angin berkecamuk, angin badai, angin topan atau angin masa lalu itu juga disunahkan azan. Awid zulma, ketika gelap, misalnya mati lampu, peteng, itu meteng ya, peteng, ngomong meteng ya, kelakuannya, cebur. Astagfirullahaladzim. Ini misalnya gelap Pak, ketika gelap, itu disunahkan azan Pak. Jepret itu disunahnya apa? Azan. Jadi esuk nek omahmu pas jepret kowe azan no. Esuk diserampang karo mamamu.
Ki diunggahne saklare. Ya kowe diunggahne tapi lanang. Utawa adat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Mbok kowe mati lampu, mbok kowe jepret ketika padam lampu disunahkan Oke. Kemudian ala sallu fil rihal terus wal adzan disubhi marratan wa yusayyibu fihima ya baca ya. Subuh itu disunahkan untuk kita azan 2 kali. Subuh berapa kali? Masjid Pring Sewu, Pring Kumpul yang azannya 2 kali mana? Mana? Takwa 1. Terus ini Al-Fajar ya? Takwa terus Masjid Al-Fajar. Iki apik, Pak. Niku sunnah. Niku napa? Subuh itu disunahkan azan ketika paruh malam, ya, ketika jam 12, jam 1, jam 2. Karo subuh, rasa delok truk. Disunahkan azan itu ketika kalau di Indonesia jam 12 nisfil lail atau jam 1 atau jam 2 atau jam 3 dan juga ketika azan itu menandakan masuknya waktu sholat subuh. Walhasil subuh itu azannya disunahkan berapa kali? Apike wong Muhammadiyah sing ngamalne. Nyun sewu sing kurang saya wong NU iku azan kok wis cepet temen. Atau ya Muhammadiyah kayak cangkemmu. Iya lah guru Muhammadiyah kok Islam ya memang begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Wis saiki petani yuk di masjid NU sing adane ping pindho. Enek, kowe cuma ngomong rene enek, kupingmu sing budek. Wajan subuh isa-isane subuhe memang diazani tapi subuhan mau jam 10 jam 12 ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo watar Qur'an salam, monggo dibawa Mas. Watar Qur'an salam. نقول السلام عليه وتركه ماشي فيه وأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم إلا في الحي على التين يقول عجب كل حلا حول لا قوة إلا بالله ويكرر ذلك 4 في الأذان بعد الحي على التين. Rukane nggih ngaos nggih. Watar Qur'an salam ketika kamu misalnya sedang mengumandangkan azan Allahu Akbar rukane ada orang salam assalamualaikum enggak wajib bagimu untuk menjawab salam. Dong mboten? Jawab salam itu wajib loh Pak. Wajib, kita kayak orang wajib, fardu, cuman fardu kifayah. Kowe misalnya enek salam, enek wong nyalami makmu. Ternyata si nyalam makmu mantanmu. Assalamualaikum. Nah kebetulan mantanmu jadi kiai. Karena orang jawab apa-apa. Orang apa selama yang lain itu ada yang jawab. Karena sejatinya menjawab salam itu adalah fardu, tapi fardu kifayah. Fardu apa? Fardu kolektif. Artinya fardu kolektif, wajib kolektif adalah gugur kewajibannya ketika ada satu di antara sekalian banyak orang yang menjawabnya. Tapi yang mendapatkan pahala hanyalah dia yang menjawab salam. Intinya jawab salam itu wajib, Pak. Jawab salam wajib. Watarkul masyifihi, orang yang azan tidaklah diperkenankan untuk berjalan. Ya. Wa an yaqula sami' mithla ma yaqulu al-mu'adzin wal muqim illa fi hayy 'alatain. Ketika kita mendengarkan azan, rumah nih. Tidak hanya yang azan tok yang tidak dianjurkan untuk berjalan, dianjurkan tidak berjalan. Tapi sing ngrungokne azan juga dianjurkan untuk tidak Nggih. Siap ngamalin mboten? Minimal tanganmu jempolmu oleh azan ki patenono HP-mu. Siap mboten? Kalau kau berani menunda itu panggilan sholat, maka Allah sangat berani untuk menunda rezekimu, saudara. Alasan kenapa kau rezekimu ditunda oleh karena kamu seringkali menunda panggilan sholat. Silakan tundalah sholatmu, tinggallah sholatmu. Maka tidaklah benar-benar yang kau dapati daripada ini kehidupan kecuali ditunda pula harapanmu, cita-citamu, segala jenis nawa baikmu akan ditunda oleh Allah oleh sebab sholatnya ditunda. Kullu syai'in sholat, segala sesuatu itu bergantung cara bagaimana anda menyikapi sholat. Mula saking menika sing rawuh teng mriki kok durung isaan aja mulih estu-estu kejaba sholat teng mriki. Kalaupun pulang ke rumah terus pengen tidur, jangan lu belagu. Aku ngolah sholat lah sekalian tahajudan. Sing ono malah kowe jamak isya karo subuh padahal kowe ora nang fikih. Dong mboten. Ayo diperhatikan sholat ya Mbak. Nggih. Jadi kita dianjurkan untuk mengulang ya Allah ben mobil lewat zaman terus. Oke, yuk fokus rek.
Kita dianjurkan untuk ketika mendengar azan menjawab sebagaimana proses muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Kecuali hayya 'alas shalah. Kita tidak dianjurkan untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Enggak. Kita dianjurkan untuk membaca la haula wala quwwata. Tapi selain anjuran la haula wala quwwata illa billah, kita disunahkan untuk tarjih. Tarjih itu apa? Ketika misalnya muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Dong. Nah, dibaca itu hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata, atau hayya 'alas falah, la haula wala quwwata. Begitu saudara. Wa ikradhalika arba'an fil adhan ba'da hayya 'alat wa illa bit tafsir fa yaqulu sadaqah. Ketika kita mendengar azan, as-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Iya, sadaqah wa bararta atau sadaqah wa barirta. Nggih. Nggih. Menang wae cah kok. Aqamah Allah terus atau aqamah Allah adama hamada matis samawati wal ardi. An yaqta al-qira'ata lil ijabah. Nah, ketika Anda membaca Al-Qur'an waca dhisik. Ketika Anda masih baca Quran terus panggilan azan, bacaan Quranmu berhentilah terlebih dahulu. Hormati panggilan Allah. Yang memanggil kamu siapa? Sekalipun melalui lisan daripada muadzin, hargai daripada panggilan Allah. Ya, kau respon baik panggilan Allah, maka Allah juga merespon baik panggilanmu, saudara. Ayo dikorati, kira-kira ki uripmu saiki ya apa? Morat marit apa tenang adem ayem tentrem? Lek morat marit berarti mesti titonono, salatmu mesti morat marit bareng. Mesti. Jika kita menginginkan sebuah perubahan dalam hidup, maka kali pertama yang perlu untuk kalian rubah adalah sholatmu, saudara. Sholatnya itu diperhatikan. Ya, banyak tuh ahli qira'ah ijabah. Orang baca Quran aja dianjurkan, diwajibkan untuk berhenti, apalagi hanya sekedar membalas pesan. Apalagi hanya sebatas mereka yang bermain YouTube, berhentilah, hormati daripada itu panggilan, saudara. Ya. Tetal kulub lek kowe pengen ditoto tenan uripmu, ayolah direspon baik itu panggilan Tuhanmu Allah. Wa an yujibu ba ya Allah wa an yujiba ba'dal jima'. Rone bapak mamamu dikandani kowe lek ora budal ngaso kok kebetulan sik jima enek azan jima itu terusnya ra apa-apa, tapi bar mari langsung jawab azan bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, hadits termasuk kaimah. Itu disunahkan, Pak. Jadi dirangkum. Dong. Nah, jadi ora usah mandek, mursi jabatan sik rak terus nera apa. Takbirnya begitu. Terus wal khala, ketika kamu berada di dalam kamar mandi, kau punya telinga yang mendengarkan azan. Enggak dianjurkan untuk kamu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, enggak. Mari nabi sik silitmu gitu. Wis mari, kowe metu tekan jeding baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Allahu Akbar, dirapel. Nggih, gatekno tenang, instrumen dan variabel yang Allah perintahkan kepada kita, ayolah kita sapa baik-baik, kita perhatikan baik-baik, kita amalkan baik-baik agar hidup kita tetaplah selalu baik. Wassalah, ketika Anda misalnya sholat sunnah, Allahu Akbar, jawab azan. Kau lagi sholat, azan berkumandang, sholat apapun itu, mari no sholatmu, bar sholat baru juga masihlah dituntut untuk menjawab azan. Setelah azan itu selesai, malam yatul fasl utusan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Disunahkan setelah azan kita membaca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Terus kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa sebagaimana kita tahu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilatu wal fadli wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ad innaka la tudhibul. Kata Nabi, siapa orang yang membaca jawaban azan demi azan yang telah digunakan oleh muadzin, kemudian membaca sholawat, terus kemudian membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah maka kata Nabi, wajib atasnya syafaatku di yaumil qiyamah, saudara. Iki dudu donga, Pak. Bu. Dudu donga. Kok kupingmu krungu azan, disauri itu azan. Ya Allah. Disauri itu azan terus maca Allahumma shalli ala Muhammad wa hadhihi da'wati tamah. Wajib atas kalian. Apa kewajiban itu berupa apa? Pertolongan dari Allah. Kalau di akhirat kita mendapati pertolongan dari Allah, maka tidaklah mungkin kita masuk dalam nerakanya Allah.
sudah ditolong oleh Allah, maka dunianya jauh lebih berpotensi besar untuk ditolong oleh Allah Subhanahu. Bermodal kita menjawab apa? Azan. Saya yakin yang hadir di sini gak gatek-gatek, ratek ngopeni karo azan. Ayo bareng-bareng digatek nonton, tidak hanya sekedar sholat itu sih digatek azan nih bareng. Pak saya 5 tahun, Pak saya 5 tahun di Tarim, di Hadramut, di Yaman saya 5 tahun. Itu kalau azan berkumandang, mobil mandek. Mobil mandek lah. Transaksi itu jagung kabeh. Transaksi nih, saya penjual, ini pembeli. Saya ngomong, "Ada, Ashraf, Ashraf. Jembek hada dukan ini 5 riyal bas. Allah haram alaik." Allahu Akbar, mandek Pak. Mulane wong Tarim iku nyuwun sewu, masih oritek sederhana ekonominya, berkekurangan mungkin, tapi uripe tenang, adem, tentrem. Habib Umar tuh. Melihat wajahnya Habib Umar dia udah girang kita. Gini mungkin. Baru melihat mukanya aja, baru melihat wajahnya aja. Karena beliau memuliakan daripada syariat Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Al-Faqir tutup, kali terakhir yang ingin kita bahas adalah adalah tentang adzan afdal minal imamah. Di mata Allah muadzin itu lebih mulia daripada menjadi imam. Kalau menurut kita kan imam kan lebih baik daripada muadzin, tapi kata Allah ya muadzin lebih baik di mata Allah dibanding orang yang menjadi imam. Wa yusannul jam'u bainahuma, tapi lebih disunahkan lagi ketika ya wong kuwi sing adzan ya kuwi dadi imam. Lewong dhewe kan lucu malahan. Aku wis adzan kok aus komat gentene dadi imam. Ora dul, ngaji yo kowe. Sunnah jadi adzan, sunnah jadi muadzin, sunnah juga jadi imam. Nggih. Kemudian saya tutup terakhir wasyatul muqimi al-islam wa tamyiz wa istahabu an taqul qawlan min ghairi mawdi' al-adhan bi sawtin akhfad min al-adhan wal iltifatu fi haylatayn fa in adzana jama'atun biqim ar-ratib thumma al-awwal thumma yuqra'u ila adzan ma'anu al-iqamah bi nafl al-imam. Disunahkan ketika adzan misalnya di tempat ini, fokus. Misalnya nih, kalian semuanya jadi muadzin. Tempatnya di sini. Ini mihrab tempat imam. Adzannya di sini, maka disunahkan ketika iqamah pindah tempat. Pindah apa? Pindah tempat. Jadi nggak melulu di tempat itu, adanya di situ, iqamahnya di situ juga enggak. Justru malah kebaikan tersendiri bagi mereka yang azan di tempat itu dan iqamahnya di tempat lain. Mungkin itu bisa yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada teman-teman yang bertanya. Catatannya adalah halo. Mungkin kebetulan saya megang mic, kebetulan saya buka kitab, kebetulan saya bisa maknani kitab, kebetulan saya hafal sekian banyak Al-Quran, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, tapi juga tidak berarti saya lebih baik daripada jenengan. Kami yang di depan ini tidaklah jauh lebih baik daripada jenengan, dan jenengan di belakang yang mungkin pakai tato itu nggak jauh lebih buruk daripada kami orang yang pakai songkok, yang di depan yang aktif. Alhasil warisan daripada Nabi adalah adab. Adalah apa? Adabnya Nabi tidak pernah melihat keburukan orang lain. Justru yang dilihat adalah keburukan diri sendiri sembari melihat kebaikan orang lain. Dijaga kita punya mulut. Ingat, banyak orang masuk neraka itu karena 2 lubang. Lubang yang pertama ma bainal fakhid, ma bainal lahyataini. Lubang yang pertama, saya ulangi, banyak-banyaknya orang itu masuk neraka itu karena 2 organ tubuh ini. Organ yang pertama tempatnya ma bainal lahyataini, antara 2 rahang, jenengane cangkem. Yang kedua ma baina fakhidaini, antara 2 selangkang, artine rokso tenan. Sing nomor loro aku ora wani ngomong, tapi kon gambar pinter. Ya cek kowe guyu. Direkso tenan, Pak. Kowe tak kandhani cah lanang-lanang kowe istimna haram. Istimna haram. Ada sebetulnya istimna boleh itu ada. Tapi ya DM. Istimna boleh itu ketika perang. Kowe perang musuh apa kowe? Musuh bojomu. Istimna itu boleh. Istimna tahu enggak? Jima bil lihat ya. Iya, paling adu dzalik ya Allah. Ini perlu untuk saya sampaikan, Pak. Karena cah nom-nom ngene iki, Ibu. Cah nom-nom ngene iki pengen rapi nembung ibuke ra tek wani mergo ra tek duwe raga. Akhirnya apa sing dilakoni? Ya kuwi karo tangane iki. Mbak-mbake juga ya Allah. Saiki kan didol nang Shopee, didol nang TikTok, didol nang anu. Ya Allah. Imanmu kuwi ya rek. Halo. Biasakan itu tangan tuh buka mushaf, Pak. Untuk buka suwal, Pak.
buka tangan, udah buka sewu. Yang masih hobi marikno aja, itu ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang lanang ramai itu itu. Orang nempring sewu, orang ngejinggon. Di Jogja juga saya 2 tahun di sana. Ya Allah. Marikno tenan, Pak. Marikno tenan. Ingat, innallaha aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Kau tutup itu pintu, kau pejamkan itu lampu. Allah bersemayam di balik daripada ini urat nadi, saudara. Allah ngomong apa? Hello. Gak bahaya kan? Imanmu rontok. Aduh. Makanya kalau kau punya otak, kalau kau punya akal, sambungkan dengan hati. Cara bagaimana ini hati bertaut dengan Allah, bertaut dengan Rasulullah Muhammad. Jangan ini akal bertaut dengan bawahnya hati, bawahnya pusat. Nah, terlalu bawah, atasnya lutut. Itu jadinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, itu pentingnya ngaji, Pak. Akeh wong rate wani ngomong istimna ki haram yo, haram, Pak. Lebih kowe enggak istimna wis mbok delok ame kuwi. Ya Rasulullah ampuni kita. Saya saran untuk teman-teman semuanya yang hadir di majelis ngaso, giatno kowe gawe status WhatsApp, status IG, status TikTok, status giatno. Goncangkan itu media dengan kau mengupload kegiatan kebaikanmu. Nggih. Diarani sok suci los. Diarani sok alim los. Iya. Bayang deh Pak, Quran niku ya Allah niku dawaken sing ngelingne malah adik kunuhan niku. Tempo ndak ulah teman mbak uli sampean duwe kan padha ilang kabeh to. Iki wong iki teko iki cacah pondok iki. Wong iki teko lha sing maling kuwi sing ora teko. Allah niku ngendikaken, Pak. Allah niku ngendikaken. Ya Allah, aku disalah saya tak tulis. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihim min baini faratin wa damin. Rungokne kabeh. Kalian semuanya yang sekarang hidup dikelilingi orang-orang yang begitu pede untuk bermaksiat, kowe kudu juga jauh lebih pede untuk melakukan segala jenis ketaatan. Kudu jauh lebih pede ninggalin yang Quran demi untuk kau hadiri itu panggilan sholat. Siapa orang? Siapa? Jauh lebih pede. Wong sing muda iki, wong sing pakai hijab dimetet-metetno, terus sing senam ibu-ibu ngene-ngene pede. Mosok budal ngasor ate pede. Minggu pagi ya. Lah sing iki ora pawaan senam tuba, senam mripat kowe iki. Kelakuan lho. Ngene pede terus foto. Kata Nabi saudara, hum kasiyatun ariyat. Kata Nabi saudara, dialah orang yang pakai baju tapi sejatinya telanjang. Lah kok bisa? Ya dia pakai baju tapi di metet-metetin ini. Ya salam ada yang pica-pica. Allahu Akbar. Jamaah ngaso mania, jamaah mbak-mbak niku sampean kedah estu kudu direksa tenan kowe duwe awak. Nggih. Direksa tenan. Dulu zaman jahiliyah wong muteri Ka'bah iku wudo. Hadirlah Islam, dihormatilah kaum wanita, dimuliakanlah kaum wanita. Hingga akhirnya turunlah ayat hijab. Yudnina jalabibahum. Ben gak ketok jilbabe di ngisorke ben ra ketok. Wong saiki ora. Dudu jenengan Mbak, dudu jenengan. Jilbabe disamper nang dhuwur ben ngopo? Kau udah ini punya mata sepurane, Bos. Sepurane, rasa ngenteni ora sepurane ora. Iya, Pak. Ya Rabb, semoga Allah jaga mata ini ya Rabb. Ya. Coba berkata, saya ingin menyampaikan begini, susu itu sapi iki lho Al-Qur'ane, wa innalakum fil an'am. Birungokne. Sapi fil an'am. Kula maknani sapi ya wis. La ibratan, di situ ada pelajaran penting. Apa itu? Nuskikum mimma. Allah melalui daripada itu sapi memberikan susu fi butunihim min bainat, di mana tempatnya susu itu antara farfin wa damin, antara tahu kasroh tai karo getih.
Gini lagi, panggone susu kan susu sapi lho, Cuk. Iku antarane fartin tai karo damin getih. Nggih. Sa'iqan lisyaibin. Ya Allah. Cek piye carane dhewe iku estu-estu lek pengen kowe uripmu mulya, kowe kudu siap. Dicaci, dimaki, dibully, dihardik, dihakimi. Itulah resiko daripada orang kalau mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, strata sosialnya, ekonominya, karir politiknya dan seterusnya. Kudu siap dibully. Nggih. Kalian itu kan hidup di antara farfin, telek, juga di antara damin, getih. Kamu budal ngasuh ini kan nyun sewu, perjuangannya ya Masya Allah. Orang enek motor dienggo bapakmu main gaple. Kowe budal nang kene yo mikir-mikir meneh ki sing ngaji kepenak ra to. Mikir-mikir aku cangkeme sing bosok kowe, gah aku lah ngenyangi lah. Akhirnya budal mergo dipaksa. Kowe kudu budal, Pak. Dhewe ki ra tak tatak, Pak. Bak esuk dhewe iki bakal mati. Ngene apa nggih? Sing garae kowe mlebu surga lek enggak nyun sewu hadir kula lan panjenengan sami teng majelis taklim niku napa? Kalau enggak dengan hadirnya kita di majelis taklim, dekat dengan orang-orang saleh, membacakan daripada karangan orang-orang soleh. Lewat jalur mana kita, Pak, masuk surga, Pak? Impossible. Enggak mungkin, Pak. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau punya amalan 1000 rakaat di tiap malamnya dan beliau masuk surga berkat daripada ini amalan. Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali punya sekian daripada amalan dan karangan, saudara. Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Kimiyaiyah, dan sekian daripada karangan-karangannya. Beliau masuk surga dengan sekian banyak amalan-amalan pendukung, tak terkecuali di mana ia membiarkan daripada seekor lalat meneguk itu tinta, saudara. Sayyidina Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad al-Bilad al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad, beliau masuk surga oleh karena beliau menjaga ini mata, menjaga ini telinga, menjaga ini daripada organ tubuh. Imam Haddad itu ya Rabb, terlahir dalam kondisi buta. Jadi pengarang Imam Haddad itu buta, Pak. Tapi mata hatinya lebih tajam daripada ini mata masyhur. Lebih tajam mata hatinya. Masuk surga karena itu. Lah dhewe, Pak, Isa kadang kodok. Ngene. Zuhur dhewe iki kadang salat iki manjing asar. Wong tuwa dhewe sering bentak. Le tuku gas sik to makmu. Wah aku iki ngene mulai tuku perjalanan. Mbok bantah. Mantu mbok rasani. Ayo kowe. Anak dibanding-banding nih. Monggo ini iki wis angel rasa angel. Iyalah. Kowe iki mlebu surga jalur apa, Pak? Jalur apa? Lek ora dhewe iki estu jalur sholawat, jalur marek kalih tiyang ingkang carek, ingkang cedhek kalih simbah Kanjeng Nabi Muhammad. Surga kabeh insyaallah ingkang rawuh mriki. Surga kabeh, nggih. Kowe kudu seneng kabeh. Kudu seneng kabeh. Maka ingkang saged kula aturaken nek wonten lepate kula njaluk ngapura rek ya. Untuk menutup daripada ini maka bareng-bareng aku dilajari rek nyanyi Tombo Ati. Sarang-sarang. Sarang buka liriknya. Sarang-sarang tuh. Yang nggak tahu buka liriknya di handphone masing-masing. Monggo sarang-sarang kula panjenengan sami menggubah syair Tombo Ati. Baru setelah itu yang mau nanya silakan sambil ngopi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Siap belum?